Kita masuk ke sistem pertandingan. Oke, yang akan saya jelaskan di sini adalah sistem gugur. Nah, sistem gugur ini ada beberapa macam. Itu bisa dengan pendahuluan, bisa juga dengan by. Oke, nah hal yang penting yang harus kalian perhatikan adalah nilai genapnya. Nilai genap itu 2 pangkat n. Ya, jadi itu ada 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kalau nilai genap ini, maka jumlah bagan yang kita pertandingan itu pas ya. Makanya ini jadi sebagai patokan. 2 pangkat n sebagai patokan. Jadi dari 2 pangkat n kita bisa dapat 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Ini nilai genap. Udah, ini nilai genapnya, ini yang harus kalian perhatikan. Ini dulu. Dari mana dapatnya ini ya? Ini dari 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Kalau dapat hasilnya seperti ini berarti ini memakai sistem gugur tunggal, sistem gugur tunggal yang dipakai. Nah, masalahnya adalah kalau dia ganjil atau di luar dari ini, bagaimana kita melakukan? Apakah pakai pendahuluan atau pakai by? Mari kita jelaskan. Yang pertama, dari nilai 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya, ini 2 pangkat n, kita harus cari dulu nilai tengahnya. Ya, nilai tengah dari ini adalah 3, nilai tengah dari ini adalah 6, nilai tengah dari ini 13, nilai tengah dari ini 34. Ya, nilai tengahnya, nilai tengah dari antara ini 3, nilai tengah dari antara ini 6, nilai tengah dari antara ini 12, nilai tengah dari antara ini 24. Oke, nah ini sebagai patokan. Oke, contoh soal. Jadi contoh soalnya adalah misalnya jumlah peserta 11. Jika jumlah peserta 11, sistem apa yang dipakai? Sistem gugur apa sistem pendahuluan? Nah, mari kita hitung bersama. Jadi kita lihat 11 ini ada di antara mana dia? Antara 8 dengan 16. Jadi 11 itu ada di antara ini dia. Oke? Nah, jadi 8 dengan 16. Di sini ada 11. Udah? Jadi nilai tengahnya tadi kita lihat itu ada 12. Oke, jadi nilai tengahnya ini angka 11 ini, jumlah pesertanya 11. Itu dari nilai tengahnya itu lebih sedikit kah apa lebih banyak dia? Jadi dia lebih sedikit. 11. Ya, jadi angka 11 ini ada lebih sedikit dari nilai tengahnya apa lebih banyak dari nilai tengahnya. Jadi kalau jumlah peserta lebih sedikit dari nilai tengah, maka kita pakai sistem pendahuluan. Jika jumlah peserta lebih banyak dari nilai tengah, berarti kita pakai sistem by. Itu dia. Oke, misalnya jumlah pesertanya 13. Berarti 13 di antara mana? 8 dan 16. 13 itu lebih banyakkah apa lebih sedikitkah dari jumlah nilai tengah? Berarti 13 lebih banyak. Kita pakai dengan sistem by. Kalau yang 11 dia pakai sistem pendahuluan. Ya, dari situ lebih jelas dulu masalah dia kapan dipakai pendahuluan, kapan dipakai by. Contoh yang lain. Contoh yang lain adalah jumlah pesertanya 23 misalnya. Jadi 23 itu antara di mana dia? Antara ini dan ini. Ya. Jadi
nilai tengahnya ada berapa? 24. Jadi 24 itu lebih sedikit apa lebih banyak daripada 23 itu lebih banyak apa lebih sedikit dari 24? Lebih sedikit. Berarti dia sistem pendahuluan. Seperti itu dia. Oke, jelas ya? Nah, sekarang bagaimana kita menggambar bagannya? Oke. Sekarang kita menggambar bagan di sini. Dari nilai 11. Jumlah pesertanya 11. Nah, jika jumlah pesertanya 11, bagaimana cara menggambar bagannya? Nah, kita kembali ke sini dulu, ya. Tadi jumlahnya 11 pesertanya pakai sistem pendahuluan. Berapa pertandingan yang mendapat pendahuluan? Kita cari selisihnya. 11 tadi dia kan mendekati ke nilai yang terkecil. 11 tadi mendekati nilai terkecil. Maka selisih dari 11 ke 8 selisihnya itu adalah 3. Oke? Jadi 3 pertandingan lah yang mendapat pendahuluan. Nah, kita buat dulu sistem pendahuluannya. Kita harus acak pendahuluannya. Satu di atas, satu di bawah. Kita bagi dulu. Habis itu baru buat tengah-tengahnya. Oke, baru kita masukkan pertandingan berikutnya. Baru kita lanjutkan ke pertandingan berikutnya. Langsung ke pertandingan berikutnya. Maka dapatlah kita 4 bagian selanjutnya yang sesuai dengan 2 pangkat N, 4. Maka ini lanjut ke babak semifinal, dan masuk ke final. Oke, sudah jelas ya kalau dia 11. Nah, sekarang tadi jelas. Jadi yang mendapat pendahuluannya ini 1 pertandingan pendahuluan, 2 pertandingan pendahuluan, 3 pertandingan pendahuluan. Jadi setelah itu lanjut ke pertandingan selanjutnya. Maka kita dapat 4, habis itu langsung ke final. Oke, dari sini sudah selesai. Kita coba ke yang baik. Nah, contohnya 13 peserta. Kalau 13 peserta yang kita pakai adalah sistemnya baik. Dan 3 tim yang nanti, berapa tim yang akan mendapat baik? Kita lihat ini selisihnya. Kita selisihkan dengan yang terbesar, berarti 16, 13, 3/3. Jadi 3 pertandingan lah yang mendapat baik. 3 tim yang mendapat baik. Kita masukkannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Nah, 13 jadi 3 mendapat baik. Baik. Kita bagi dulu dia ya. Baik. Baik. Ya. Nah, kita kembali dapat 4. 2, 3, 4 per 8 final. Masuk ke semifinal. Baru masuk ke final. Beginilah cara menggambarnya. Jadi dia 2 pangkat N. 2 pangkat N. 2 4 8. Udah? 2, 4, 8, 16 di sini. Jadi karena dia kurang dari 16, maka dia sampai 13 seperti ini aja. Maka kita harus dapat 8 dulu di sini. Baru dia pas dapat. Makanya kita kasih baik 3, baru dia dapat 8 peserta selanjutnya, babak selanjutnya. Oke? Ini yang bisa saya jelaskan mengenai pendahuluan dengan baik.
Kalau masih ada yang belum mengerti, nanti akan saya jelaskan lagi di pertemuan berikutnya. Jadi sampai sekian dulu pertemuan ini. Saya harap semuanya bisa mendapat penjelasannya. Kalau ada yang kurang jelas lagi, bisa tanyakan lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Oke.